Shalom adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom. Kok nggak ada suaranya nih Laras? Oh, Enggak, ada. ininya. Adik-adiknya kok nggak ada suaranya nih? Oh. Selamat pagi adik-adik. Mana nih suaranya? Mana nih videonya? Yuk boleh di-on. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai, adik-adik bisa nyalain kameranya dulu. Biar kita bisa ketemu sama teman-temannya di rumah. Terima kasih Kalista. Udah dinyalakan. Ayo Yuk, yang lainnya. lain. Terima Masih kasih tunggu. Tabita. Makasih Nathanael. Terima kasih Nathanael. Yuk yang lainnya. Aku nggak kenal loh sama teman-teman kalau nggak teman-teman nyalain. Selamat Halo Maggie. adik-adik, selamat. Makasih Hai. Maggie, makasih Natania. Yang lainnya masih tunggu ya. Gimana adik? Udah semangat belum? Kita mau memulai sekolah minggu kita kali ini. Pasti teman-teman udah siap dong untuk memuji Tuhan dan menghadap ke Tuhan. Pasti adik-adik udah siap dong. Nah, jadi sebelum kita mau memulai sekolah minggu kita kali ini, kita mau kita mau memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik boleh sambil nyanyi ya di rumah ya. Kan? Nah, kita mau tambah semangat lagi, kita mau lebih dalam lagi menghadap ke Tuhan. Aku mau nanya dong adik-adik, ada yang mau mengajukan diri buat melakukan doa pembuka? Di sini ada Kalista, ada Maggie, ada Tabita, ada Sagara, ada Natania, ada Aldi, ada Nathanael, Sheila, dan Jericho. Mungkin dari adik-adik ada yang mau doa pembuka? Mungkin masih malu-malu ya. Kakak pilih aja ya. Aku mau pilih Sheila, boleh? Boleh, Sheila? Dicoba dulu. Nggak apa-apa, yuk. Ayo bisa. Ayo Keila, bisa Keila. Nanti kalau nggak bisa yang lanjutin Mbak Laras. Yuk, Sheila. Keila, ayo coba dulu.
Waduh. lain ya. Next time ya. Oke, Kira-kira Keila. Segara boleh bantu? Mau pimpin doa? Yuk. Ayo Boleh, Segara, bisa, ayo. bisa. Ayo Segara, kita doa dulu yuk. Ayo Sagara yuk. Udah, Oke, teman-teman, terima mari kasih. kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah memberkati kita pada pagi hari ini. Sekarang kami akan memulai gereja. Berkatilah kita supaya kita bisa menjalankan dengan baik sekolah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Segara. Nah, adik-adik, aku mau nanya nih. Cita-cita adik-adik apa sih? Mungkin ada yang bisa tahu, bisa kasih tahu kakak? Cita-citanya kira-kira apa nih? Boleh dong, aku mau dengar 2 orang. Satu cewek, satu cowok. Cita-citanya apa? Boleh di-unmute mic-nya. Ini kayaknya Tabita udah senyum-senyum nih, mau siap jawab. Boleh Tabita? Kalau cita-cita aku mau jadi orang baik dan takut akan Tuhan. Bagus, cita-cita pinter. Kalau dari aku, cita-citanya aku mau jadi dokter. Biar alasannya apa? Biar aku bisa bantuin orang lain gitu. Mungkin satu lagi, aku mau dengar satu lagi dari cowok. Dari Nathanael mungkin bisa kasih tahu cita-citanya apa? Aku mau jadi masinis supaya biar bisa mengantar orang jika berpergian jarak jauh. Bagus. Jadi pasti apapun cita-cita adik-adik yang ada di sini, adik-adik mau berguna buat orang-orang di masa depan kan? Nah, tapi berguna itu nggak cuma di masa depan aja adik-adik. Berguna bisa juga dari sekarang, bisa juga dari detik ini. Nah, biar kita mau menabur kasih Tuhan lagi, mau bisa berguna lagi, aku mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu, yaitu bertemu dalam kasih-Nya. Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Nah, adik-adik, jadi berguna itu nggak cuma kita di masa depan aja. Berguna juga bisa dari kita sekarang. Nah, pasti kita jadi lebih semangat dan jadi lebih mau dengerin firman Tuhan kan? Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Ivan, kita mau memuji nama Tuhan, yaitu kita memuji baca kitab suci.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dipersilakan buat Kakak Ivan. Halo, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini, siapa manggilnya? Kak Ivan gitu ya. Jelek amat. Kak Ivan mau melayani di kelas besar. Oleh karenanya, karena Kak Ivan baru pertama kali ketemu dengan adik-adik, kalau bisa semuanya dibuka videonya biar kita bisa kenalan begitu. Iya, kenal dong dengan Kak Ivan. Masa nggak kenal sih? Oke, sekarang kita mau firman Tuhan dan merenungkannya. Oleh karenanya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini. Saat ini kami akan bersama mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami sehingga kami menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Minta tolong dong dibuka mic-nya biar semangat Kak Ivan. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak Ivan. Pagi. Oke, pagi. Kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Kita renungan atau firman Tuhan pada pagi hari ini akan bersama kita baca di dalam Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34. Mari kita siapkan Alkitabnya. Markus 4 ayat 26 sampai 34. Nah, Kak Ivan nggak mau kalau Kak Ivan baca sendiri. Kak Ivan mau minta tolong adik-adik untuk membacanya. Nah, Kak Ivan tunjuk ya. Jadi kalau di Markus 4 ayat 26 sampai 29, minta tolong dibaca Keila ya. Markus 4 ayat 26 sampai 29 tentang perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Oke, Keila? Oke, yang kedua, yang perumpamaan yang kedua di Markus 4 ayat 30 sampai 34, Kak Ivan minta tolong Aldi untuk membacakannya. Boleh nggak Aldi? Boleh nggak? Boleh lah, masa enggak? Yuk Aldi, bisa yuk. Aldi, minta tolong boleh nggak? Aldi nggak ada suaranya. Halo? Atau minta tolong kalau Aldi nggak ada suaranya. Yang laki-laki siapa ya? Jerome ya ini ya? Jericho. Jericho. Oh, kepotong di saya. Jericho. Minta tolong boleh nggak? Markus 4 ayat 30 sampai 34. Boleh nggak Kak Ivan dibantu? Iya boleh. Oke, terima kasih Jericho. Ya, dimulai dari Keila dulu, nanti dilanjut Jericho ya. Oke, silahkan Keila. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas. Itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu.
Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Oke, jadi Sepertinya Jericho keluar room ya. Ada, udah muncul lagi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segalanya sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya. Dia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Oke, terima kasih Kayla dan Jericho. Itu landasan firman dari tema bertumbuh dalam anugerah. Ayo, siapa yang di masa pandemi ini hobinya ikut bantu orang tua untuk menanam tanaman? Siapa? Adakah yang Maggie enggak? Maggie enggak. Kalista juga enggak. Tabita enggak. Siapa yang ikut membantu? Sagara membantu enggak? Pernah enggak membantu orang tua untuk menanam tanaman? Karena kan lagi booming banget nih di masa pandemi. Semuanya pada bercocok tanam. Siapa yang pernah bantu? Natania, udah pernah belum bantu untuk menanam tanaman? Segara pernah? Segara pernah nggak? Nathanael pernah nggak? Enggak. Siapa nih yang pernah nih? Masa cuman Mbak Manti sama Mbak Laras doang yang pernah nanam? Wah, Mbak Laras pernah kayaknya. Mbak Laras pernah nggak, Mbak Laras? Bantu papa mama untuk nanam? Pernah. Pernah, begitu. Ya, paling tidak kalau kita tidak pernah ikut membantu, pasti pernah dong ngelihat tanaman. Siapa sih di dunia ini yang nggak pernah ngelihat tanaman? Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang pertumbuhan tanaman. Nah, tapi sebelum kita membahas pertumbuhan tanaman, Kak Ivan punya satu games. Namanya Teus. Tebak-tebakan Jayus. Nah, tahu nggak adik-adik artinya Jayus? Artinya Jayus itu garing. Atau tebakannya kadang lucu, kadang enggak. Nah, karena ini kemungkinan nggak lucu atau mungkin bisa jadi lucu, makanya di games kali ini Kak Ivan mau kasih nama Teus, tebak-tebakan Jayus. Nah, tugas adik-adik karena ini berkaitan dengan tanaman, tugas adik-adik adalah menebak kira-kira tanaman apa ini. Nanti silahkan cepet-cepetan di chat. Adik-adik bisa menghidupkan chatnya semua kan? Cepet-cepetan nebak nama tanaman. Misalnya, contoh. Set. Kira-kira apa ini? Silahkan di chat. Kol. Yang paling pertama. Segara. Kol. Yang paling pertama menuliskan chatnya, dia akan dicatat oleh Mbak Manti dan Mbak Laras mendapatkan 5 poin. Oke? Yang bisa menebak 5 poin. Tapi karena ini adalah tebak-tebakan Jayus, nanti Kak Ivan akan
ngasih pertanyaan untuk mengantar sayuran apa ini. Misalnya begitu. Tanaman-tanaman apa yang menjadi nama band internasional? Nah, teman-teman menjawab kan, kol begitu. Ini kan tanamannya, kol. Tapi kalau teman-teman bisa menemukan jawabannya yang asli atau jawaban dari tebak-tebakan Jayus ini, poinnya akan bertambah. Misalnya, tanaman apa yang menjadi atau tanaman apa yang bisa atau tanaman apa yang menjadi nama band internasional? Kol apa? Coldplay dong. Si gitu. Oke. Jayus kan? Ya. Nah, itu contohnya. Contoh kan. Nah, kol apa, nama band-band apa yang bisa nama tanaman apa yang bisa menjadi nama band? Kol, benar kolnya. Tapi kenapa Coldplay? Kalau teman-teman bisa menjawab Coldplay, dapat poin 5. Jadi total poinnya dalam satu game ada 10. Oke, siap? Oke, siap? Oke. Soal Kak Ivan punya 100 soal. Soal yang pertama. Tanaman apa yang menjadi senjata ketika Indonesia menang melawan Belanda? Ayo di chat. Dijawab dulu tanamannya, dapat 5 poin. Kalau bisa tahu alasannya, oke. Segara dapat 5 poin. Jambu. Adakah adik-adik yang tahu alasannya? Kenapa jambu menjadi senjata? Jambu apa yang menjadi senjata ketika Indonesia menang lawan Belanda? Ayo, apa? Dikasih lengkap dong. Jambu apa? Jambu runcing. Oke, Tabita mendapatkan 5 poin. Jadi tadi Segara dapat 5. Jawaban yang benar adalah jambu runcing. Segara dapat 5, Tabita dapat 5. Oke, next ya. Udah tahu kan mainnya? Next ya. Buah atau sayur. Sayur apa yang selalu muncul di akhir film? Ayo dijawab dulu. Oke, Aldi, tomat. Siapa tadi yang pertama nih? Kalista, Mas. Kalista tomat. Benar, 5 poin dicatat. Alasannya kenapa? Kenapa tomat selalu muncul di akhir poin? Oke, Segara benar. Tomat apa yang muncul di akhir poin? Di akhir film? Tomat. Oke. Next, kita lanjut di tebak-tebakan selanjutnya. Kelewatan. Yang ketiga adalah sayur. Sayur apa yang ada dalam lirik Yonglek? Tahu kan Yonglek, Awkarin? Sayur apa yang ada dalam lagu atau lirik dari Yonglek? Ayo, ini agak susah nih. Sawi hijau, bukan. Ayo, ada yang tahu nggak? Pokcai, bukan. Hampir mirip dengan pokcai. Sawi, bukan. Bayam, bukan. Mana ada lirik lagu Yonglek ada bayamnya? Ayo. Caisin, bukan. Sawiyah apa nih Jericho? Nggak ada. Kangkung, bukan. Nathanael, bukan. Apa? Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah kailan. Kok bisa kailan? Kailan suci, aku penuh dosa. Si. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tinggal 2 pertanyaan lagi. Buah apa yang menjadi
judul buku dari seorang pejuang Indonesia? Terong, Nathanael benar. Yang paling pertama tadi Nathanael. Catat ya Mbak Manti, Mbak Laras. Kenapa? Kok bisa? Kok kenapa ada Aldi ngomong tongkol? Bukan dong. Terong. Terong benar. Kenapa kok terong menjadi judul buku dari pejuang Indonesia? Ada yang nggak tahu judul buku yang seputar dengan terong? Ayo. Oke, Tabita benar. Habis gelap terbitlah terong. Si. Itu judul buku dari aku ketawa-ketawa sendiri nih. Judul buku dari Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Terima kasih Tabita. Pertanyaan terakhir. Sayur apa yang susah untuk dilupakan? Bayam, Nathanael benar. Kenapa? Kenapa kok bayam menjadi sayur yang susah untuk dilupakan? Apakah dia makanannya Popeye? Oh, tentu tidak. Kira-kira kenapa? Bayami mantan, bukan. Hampir tepat. Ayo Jericho, apa? Jericho ini kocak juga nih. Ayo. Hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah bayam-bayam dirimu. Si. Ya, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Wah, gila nih, teman-teman. Oh, Tabita nih. Tapi sudah dijawab nih. Terima kasih teman-teman partisipasinya. Gila ya kalau suruh mainan begini tangannya teman-teman ngechatnya cepet banget. Oke, kita akan coba hitung gimana Mbak Manti dan Mbak Laras. Kira-kira siapa yang menang berdasarkan poin yang bisa menebak dan juga bisa menebak jokes-nya. Tadi tadi yang terakhir berarti poinnya Tabita nggak dihitung ya Mas Divan? Oke, enggak. Ya. Dijawab. Berarti ini ada 3 yang poinnya sama 10. Oke, siapa? Ada Tabita, Nathanael, dan juga Segara. Oke, Tabita, Nathanael, Segara. Aduh, soalnya habis lagi. Oke, satu lagi tapi nggak ada gambarnya nih. Sayuran apa yang paling dingin? Oke, ini nggak ada gambarnya ya. Kira-kira langsung ditebak saja di chat. Untuk Tabita, Segara, dan siapa tadi Mbak Manti? Nathanael. Oke, Segara benar. Kol. Kembang kol. Si. Oke, Segara menang dalam games ini. Terima kasih Segara atas partisipasinya. Wah, ini teman-teman kalau suruh mikir komedi cepet nih. Oke teman-teman, tadi kita itu sudah menyebutkan nama sayuran dan tanaman. Teman-teman luar biasa loh, ternyata dari games ini teman-teman ternyata tahu banyak tanaman dan sayuran. Wah tadi katanya nggak pernah ikut nanam atau nggak pernah ikut bantu orang tua atau mama bapaknya nanam. Ternyata teman-teman luar biasa nih pengetahuannya tentang sayuran, semuanya hampir bisa terjawab. Nah ngomong-ngomong soal sayuran, bedanya kalau kita ngomong tanaman atau sayuran. Teman-teman tahu kan di rumah siapa yang punya tanaman? Pasti semuanya punya. Pasti ya si Anargia. Panggilannya siapa Anargia? Aga. Oh iya Aga. Nanya Mbak Ririn ya. Aga. Ya enggak tanaman di rumah yang mati atau yang imitasi atau yang palsu? Kalau tanaman palsu nggak punya, tapi cumannya tanaman yang udah mati. 1. Tanamannya mati 1. Oh, karena nggak pernah disiram ya? Iya. Waduh, berarti Aga selalu melihat tanaman yang asli? Iya. Pernah tidak melihat tanaman yang palsu? Aga?
Pernah nggak agak melihat tanaman yang palsu? Pernah. Pernah. Kira-kira bedanya apa saja ya? Tanaman Kalau asli dan tanaman palsu. Kalau tanaman asli itu tanamannya yang bisa bertumbuh. Kalau tanaman palsu tidak bisa bertumbuh. Oke, satu. Terima kasih Aga. Ada yang lain nggak yang pernah melihat tanaman asli dengan tanaman palsu? Bedanya apa? Selain bertumbuh. Maggie. Bedanya apa Maggie? Bedanya ya ada satu sih, cuman Apa? kalau masuk aja. Kalau Masuk. tanaman asli bisa mati, yang palsu tetap hidup. Oke, tanaman asli itu bisa mati, tapi kalau tanaman palsu selalu begitu saja, nggak pernah mati. Oke, mau sampai 50 tahun kemudian ya tetap gitu aja ya Maggie ya. Gedenya juga segitu-gitu aja ya. Ada yang lain nggak? Satu lagi. Nathanael. Kira-kira tahu nggak bedanya tanaman asli dengan tanaman palsu? Apalagi? Kalau tanaman asli, kalau nggak disiram nggak bakal hidup. Kalau tanaman palsu, kalau nggak disiram bakal tetap gitu aja. Oke, jadi kalau tanaman asli itu harus disiram terus, kalau nggak disiram kayak tanamannya Alga tadi ya mati ya. Tanamannya Kak Ivan juga beberapa mati nih gara-gara ada yang nggak disiram. Tapi kalau tanaman palsu nggak perlu disiram. Ya sudah dibiarkan saja, paling juga cuma dibersihkan debu-debunya biar terlihat bersih. Iya, tapi dari jawaban-jawaban ini yang paling membedakan antara tanaman asli dengan tanaman palsu adalah soal bertumbuh. Tadi sudah disebutkan oleh teman-teman, yang satu itu bertumbuh, yang satu tidak. Tanaman palsu itu mau sampai kapan ya begitu-begitu terus. Kecil ya kecil terus. Kalau bentuknya begitu ya begitu terus. Kalau tanaman asli itu bisa berubah-ubah, bentuknya bisa bertambah tinggi, kemudian daunnya bisa bertambah lebat, kemudian bisa menghasilkan buah. Nah, itu yang menjadi perbedaan antara tanaman asli versus atau lawan dari tanaman palsu. Nah, firman kita hari ini berbicara tentang tanaman yang dibaca Kaila. Siapa tadi ya? Kaila. Kok aku ingatnya Kailan gitu. Kalian suci, Kailan suci kalian. Aku penuh dosa jadi. Kaila yang dibaca oleh Kaila dan juga Jericho tadi menunjukkan perumpamaan tentang tanaman. Apa sih yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan menceritakan tanaman ini atau perumpamaan tanaman ini? Perumpamaan atau dua perumpamaan tadi sebenarnya untuk berbicara tentang kerajaan Allah, kerajaan Tuhan, atau kepemimpinan Tuhan, atau sebuah situasi di mana Tuhan bertahta di dalamnya, yang dikaitkan dengan bertumbuh. Kalau kerajaan Allah itu ada, kerajaan itu pasti akan bertumbuh. Nah, ada 3 poin yang bisa kita tangkap dari perumpamaan yang pertama, tentang yang dibaca oleh Keila tadi. Yang pertama adalah, kerajaan Allah itu diumpamakan seperti seseorang yang menabur benih. Adik-adik kalau pernah ikut membantu mama atau papanya menanam, pasti setelah menyediakan tanah, mama atau papa itu akan mengambil benih. Benih itu biasanya kecil sekali. Akan mengambil benih dan memasukkannya ke dalam tanah, kemudian disiram. Nah, kerajaan Allah itu diumpamakan atau diibaratkan seperti seseorang yang sedang bercocok tanam. Seperti seseorang yang sedang menaburkan benih. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pertumbuhan tanaman tersebut setelah ditabur oleh sang penabur, pertumbuhan tanaman itu tetap terjadi meski sang penabur tidak pernah menyadarinya. Karena apa? Karena tanah, karena bumi itu terus menumbuh kembangkannya. Maksudnya misalnya, kalau teman-teman nanam, apakah teman-teman setiap hari ngukur tanaman tersebut?
tumbuhnya ini Aga nih yang punya tanaman nih. Apakah tiap hari mama atau papa selalu megang penggaris terus diukur? Wah, tumbuhnya udah 1 cm nih gitu. Apakah gitu, Ga? Enggak ya, Ga ya. Tapi dia tumbuh atau enggak? Tumbuh Taunya dari mana dia tumbuh? dari bentuknya. Dari bentuknya yang berubah begitu. Oke, salah satunya adalah dari bentuknya yang berubah. Begitu juga yang dimaksud dari perumpamaan ini. Ketika seseorang menabur benih, ia kemudian merawatnya. Tetapi yang tidak disadarinya adalah tanaman itu perlahan-lahan semakin tumbuh. Jadi itu yang menjadi contoh atau yang diumpamakan oleh kerajaan Allah. Tetapi dalam perumpamaan pertama ini, tugas pokok yang paling utama adalah penabur atau orang yang menanam. Kalau orang yang menanam itu tidak menanam benih tersebut, tanaman tersebut tidak mungkin akan tumbuh. Ya kan? Coba misalnya tanah itu dibiarin aja, nggak ada benihnya. Apakah tumbuh? Kan tidak. Tapi tugasnya dari seorang penabur itu untuk menanamkan benih, kemudian benih itu akan tumbuh. Next. Nah, kalau demikian, tanaman itu akan tumbuh jika penabur atau orang yang menanam mengerjakan tugasnya. Maka semua benih yang jatuh ke tanah akan terus bertumbuh kembang dari hari ke hari. Nah, ini contohnya nih. Kalau si penabur itu kemudian mengerjakan tugasnya, aku pengen nanam lah, tapi nggak pernah mau nanam benih atau menaburkan benih. Ya tanaman nggak mungkin jadi. Aku mau punya pohon lah, aku berdoa saja, atau aku tinggal tidur saja, aku tinggal belajar saja. Ya nggak mungkin tanaman yang kita inginkan terjadi atau bertumbuh. Kalau seseorang ingin menumbuhkan sebuah tanaman, ia harus mengerjakannya. Mulai dari kecil, kemudian agak besar, besar sampai besar luar biasa. Tanaman itu pasti akan bertumbuh kalau dikerjakan atau kalau ditabur benihnya oleh sang penabur. Nah, itu perumpamaan yang pertama. Perumpamaan yang kedua masih berbicara tentang tanaman. Tapi perumpamaan yang kedua ini ingin menjelaskan secara lebih jelas tentang perumpamaan benih kerajaan Allah yang tumbuh. Perumpamaan itu diibaratkan dengan sebutir biji sesawi. Ada yang pernah melihat biji sesawi? Ada yang tahu biji sesawi itu apa? Di Indonesia memang sangat jarang atau mungkin tidak ada. Kita taunya biji sawi. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan bukan sawi seperti yang kita makan, tetapi satu tumbuhan yang besar ini nih, yang di belakang ini nih. Besar kan? Jadi dari satu biji ini kemudian ditanam atau disebar menghasilkan tanpa disadari menghasilkan sebuah tanaman yang luar biasa. Tahu nggak ukuran biji sesawi? Ukuran biji sesawi itu hanya beberapa milimeter. Kalau kita megang begitu, kuku kita mungkin bisa menampung 10 biji sesawi kalau ditaruh tuh. Jadi dia sangat-sangat kecil sehingga biji itu dikatakan oleh Tuhan biji yang paling kecil di dunia. Jadi biji yang sangat kecil. Namun ketika ditanam, biasanya biji sawi ini ditanam di pinggir-pinggir kebun. Misalnya orang Israel dulu membentuk atau membuka sebuah kebun anggur. Nah, pinggir-pinggirnya dikasih biji sesawi atau pohon sesawi untuk berteduh ketika mereka kepanasan, kan gede banget jadi tubuhnya tuh. Biasanya mereka meletakkan itu di pinggir kebun dan kemudian bertumbuh bertahun-tahun secara luar biasa. Kuncinya adalah sekali lagi sama dengan yang bagian pertama. Kuncinya adalah kesediaan seseorang untuk menabur benih. Karena ketika seseorang menabur, tanpa disadari, benih tersebut akan semakin besar dan menghasilkan manfaat bagi petani itu sendiri atau bahkan bagi hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Nah, apa makna perumpamaannya? Makna perumpamaannya Kak Ivan menulis ada 4 makna perumpamaan dari bacaan Alkitab ini. Yang pertama, apa itu kerajaan Allah?
Kerajaan Allah itu adalah situasi di mana kasih, damai sejahtera, perdamaian, solidaritas atau kesetia kawanan dan pengampunan dan seterusnya tercipta. Jadi kalau kita bisa mengatakan bahwa tugas kita sebenarnya, tugas seluruh anak sekolah minggu dan umat percaya sebenarnya adalah menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Menghadirkan situasi yang damai, menghadirkan situasi yang kasih, menghadirkan situasi pengampunan, menghadirkan situasi kesetia kawanan, baik hati, dan seterusnya. Nilai-nilai yang baik dari firman Allah itu harus kita hadirkan di dalam kehidupan kita, baik di sekolah, di rumah, dan seterusnya. Itu kerajaan Allah. Lantas apa benihnya? Benihnya adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah kasih, pengampunan, kedamaian, dan seterusnya. Siapa penaburnya? Penaburnya dalam bacaan kita kali ini adalah orang yang memberitakan firman Tuhan. Pada saat itu memang menjadi tugas Tuhan Yesus Kristus. Makanya beberapa kali Tuhan Yesus kan mengampuni orang lain, mengasihi orang lain, kemudian mengangkat derajat orang lain dan sebagainya. Karena Tuhan Yesus mengumpamakan diri sebagai seorang penabur yang menabur benih kasih, cinta, dan seterusnya. Tetapi di masa sekarang, ketika Tuhan Yesus telah menurunkan Roh Kudus-Nya, tugas untuk menjadi seorang penabur itu bukan hanya tugas Tuhan Yesus, tapi tugas kita semua. Tugasnya Kalista, tugasnya Tabita, tugasnya Natania, tugasnya Segara, tugasnya Keila, tugasnya yang lain, Nathanael, dan seterusnya. Ini menjadi tugas kita. Kitalah orang-orang yang harus menabur benih di dalam ladang tersebut. Lantas ladangnya apa? Ladangnya adalah dunia kita sehari-hari. Mau kita di sekolah, mau kita di rumah, mau kita di lingkungan, dan sebagainya, itu adalah ladang kita. Jadi kita, kan tadi kuncinya, kita pengen sih punya tanaman yang bagus, atau kita pengen sih ada kasih Tuhan itu terjadi di sekeliling kita, kita pengen sih damai sejahtera itu ada di sekeliling kita. Kalau kita nggak mengerjakannya, ya nggak mungkin ada dong. Misalnya nih, kita pengen nih dikasihi oleh orang tua kita. Tapi kalau kita disuruh sama orang tua, kita selalu marah-marah. Kalau kita diminta untuk membantu orang tua, kita selalu ngomong tarlu, entar dulu. Dari mana orang tua kita mengasihi kita kalau kita tidak mengasihi orang tua? Kalau kita pengen, contoh lain, kalau kita pengen diampuni atau dimaafkan, ya kita juga harus menabur benih memaafkan. Kalau orang lain salah kepada kita, ya kita maafkan agar suatu kali ketika kita memiliki salah, begitu kita juga dimaafkan oleh orang lain karena kita semua menghadirkan kerajaan Tuhan. Jadi ini tugas kita. Lantas apa yang dapat kita lakukan? Kira-kira begini alurnya. Tugas kita adalah menabur. Menabur apa? Menabur cinta, menabur kasih, menabur maaf, menabur apalagi itu, sukacita, bahagia, dan seterusnya. Menabur tawa juga bisa, begitu, karena tawa kan membuat hati orang damai. Ketika kita mau diutus untuk menabur dan taburan firman itu nyata dalam kehidupan, maka kerajaan Allah hadir bagi kita atau hadir di sekitar kita. Kondisi damai yang tidak ada peperangan, kondisi saling mengasihi, semuanya akan segera terjadi dalam diri kita. Kalau kita sekarang ngeluh, saya seringkali dibully oleh teman saya seringkali dimarahi oleh orang tua saya. Hati-hati, jangan menyalahkan orang lain, jangan-jangan kita yang selama ini tidak pernah menabur kasih dan cinta kepada orang-orang tersebut. Oleh karenanya, kalau kita pengen dikasihi, maka kita harus mengasihi. Kalau kita pengen dimaafkan, kita harus memaafkan. Kalau kita pengen diberi senyum oleh saudara kita juga harus memberi senyum kepada orang lain. Nah, dari sinilah perumpamaan itu mengajak kita semua untuk melakukan hal ini. Seperti sebuah tanaman. Ada nggak sih kalau kita berbuat baik, orang berbuat jahat kepada kita? Ada dong, tetap aja ada gitu. Kadang-kadang kalau kita berbuat baik,
ya orang lain juga nggak berbuat baik kepada kita. Kadang-kadang kalau kita memaafkan orang lain, ya kadang-kadang kita juga nggak dimaafkan. Tetapi dalam perumpamaan ini ingin ditegaskan, kalau kita menabur sesuatu, percayalah, pasti suatu saat tanaman itu tumbuh, meskipun tidak langsung tumbuh. Misalnya nih kita memaafkan, Kalista punya salah sama Kak Ivan begitu. Kak Ivan memaafkan, tapi karena Kalista punya dendam misalnya begitu ya. Kalista mungkin tidak langsung memaafkan Kak Ivan kalau Kak Ivan punya salah begitu. Tetapi suatu saat Kalista ingat, oh iya ya, dulu kan aku pernah dimaafkan, ya sudahlah sekarang aku dimaafkan. Itu yang dimaksud dengan benih tersebut. Kita harus memaafkan orang lain, meski hasilnya lama, tapi yakinlah bahwa benih tersebut akan tumbuh di hati teman-teman dan lingkungan kita. Kalau kita nggak dikasih, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mengasihi. Tapi yakinlah berkat Tuhan bahwa suatu saat kita akan dikasih oleh orang-orang yang mengasihi kita. Oke, itu firman Tuhan pada hari ini tentang tanaman, tentang kita yang diajak untuk menabur benih-benih firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang Kak Ivan mau ngasih PR atau aktivitas untuk teman-teman. Nah, tadi kan teman-teman katanya, aku nggak pernah nanam, aku nggak tahu tanaman itu tumbuhnya bagaimana. Sekarang Kak Ivan mau ngasih PR dalam seminggu ini. Nanti siang atau nanti sore, teman-teman silahkan membeli atau menyediakan satu tempat. Bisa dari botol aqua bekas, bisa dari gelas bekas yang tidak terpakai, atau bisa dari tempat-tempat lainnya. Silahkan diisi oleh kapas yang basah. Diisi oleh kapas yang basah, kemudian mintalah orang tua teman-teman untuk membelikan 1 biji kedelai. Hewan-hewan apa yang untuk mengangkut barang? Kedelai. Nah, silahkan kedelai itu ditanam di dalam tempat tersebut. 1 atau 2 biji saja. Nanti atau setiap hari teman-teman silahkan memfotokan tanaman tersebut di pagi atau sore hari. Setiap hari. Ya kan? Difoto tiap hari. Lantas nanti fotonya dikolase. Tahu kolase nggak? Dikumpulkan, misalnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai hari ketujuh, sampai minggu depan. Atau sampai hari ke-6, sampai hari Sabtu. Gitu kan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 6 kan? Jadi difoto setiap harinya sehingga jumlahnya 6. Nanti teman-teman bisa menulis di sebelah kanan ini. Hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-6. Nah, nanti teman-teman gabungkan foto tersebut dan kirim ke WhatsApp Komisi Anak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengingat firman kita hari ini. Tadi kan firman kita hari ini agar kita bersedia untuk menabur benih dan menjaga benih tersebut. Nah, ini menjadi tantangan kita. Kalau tadi Aga bilang, aku nggak nyiram tanaman makanya mati. Sekarang Kak Ivan challenge. Bisakah adik-adik selama 6 hari menanam tanaman ini dan menjaganya hingga tidak mati? Kalau ada yang bohong ketahuan loh. Kalau ada yang nggak siram ketahuan loh. Karena kan tiap hari harus difoto tuh. Karena kalau memang misalnya begitu hari pertama, hari kedua pasti beda tumbuhnya begitu. Nah, Kak Ivan mau tantang adik-adik selama 6 hari untuk menumbuhkan ini, sehingga kita ingat bahwa bukan hanya kita menumbuhkan tanaman, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus menebarkan benih-benih firman Tuhan dan menjaga benih-benih tersebut agar diterima oleh orang lain. Oke? Oke, siap tantangan ini? Nanti di minggu depan Kak Ivan nggak ngajar. Tapi Kak Ivan nanti akan minta fotonya. Nanti kalau ada yang tumbuhannya mati, Kak Ivan japri. Kak Ivan WhatsApp. Hayo, tanamannya mati kenapa? Begitu. Oke? Kita mau
menerima tantangan ini dengan sukacita dan menerima firman Tuhan ini dengan sukacita sehingga kita semua mampu menjadi penabur yang baik. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya untuk firman Tuhannya. Mari kita tutup firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena lewat penabur dan benih kami boleh belajar tentang bagaimana kami harus menjalani kehidupan ini. Engkau memanggil kami menjadi penabur-penabur firman Tuhan di dalam hidup ini. Ajarlah kami untuk menabur kasih, menabur pengampunan, menabur kedamaian, menabur tawa, sukacita, dan seterusnya seturut dengan firman-Mu. Kami percaya Tuhan benih-benih yang kami tabur bagi orang tua, bagi teman-teman, bagi saudara kami ini tidaklah sia-sia. Karena benih tersebut kelak akan tumbuh dan besar sehingga kami dapat menikmatinya dan merasakan kerajaan Tuhan hadir di sekitar kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Nya dan bantulah kami juga untuk mengerjakan aktivitas kami ini sehingga kami selalu teringat akan firman-Mu di mana tugas kami sama seperti seorang penabur yang sedang menaburkan tanamannya. Kami menutup firman ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mbak Laras atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Laras. Sama-sama, Kak Ivan. Nah, tadi kan udah dapat aktivitas nih dari Kak Ivan. Nah, dari Mas Ivan. Aku punya aktivitas lagi nih yang gak kalah seru. Jadi, aku mau adik-adik tulis kegiatan dan apa dampak kegiatan itu untuk orang lain. Jadi, misalkan aku minta adik-adik tulis 3 ya. Jadi, misalkan aku belajar dengan giat. Nah, belajar dengan giat tujuannya atau berkat untuk orang lainnya adalah orang tua jadi bangga, kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Atau salah contohnya lagi adalah membuang sampah tempatnya. Apa dampaknya? Dampaknya lingkungannya jadi bersih, kayak gitu. Nah, nanti kalau adik-adik sudah selesai mengerjakannya, adik-adik bisa kumpul di WA ini. Boleh catat dulu atau diingat-ingat dulu, atau mungkin adik-adik ada yang udah punya, atau di screenshot dulu. Terus batas pengumpulannya tanggal 15 Juni atau hari Selasa. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, karena di sini kita mau persembahan, ayo kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Persembahan nih. Aku mau pilih adik-adik lagi boleh? Atau adik-adik ada yang mengajukan diri? Atau adik-adik ada yang mengajukan diri? Masih malu-malu nih kayaknya. Aku pilih aja ya. Aku boleh minta tolong Maggie? Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan pada hari ini.
Semoga persembahan yang kami kumpulkan bisa jadi berkat untuk sesama dan juga untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Maggie. Nah, karena kita udah ada di penghujung acara atau di terakhir-terakhir, kita mau angkat puji lagi nih. Kita mau nyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Teman-teman yang di layarnya boleh tunjuk ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi adik-adik lebih semangat. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita tunjuk yuk. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, pastinya hari ini adik-adik kita bahagia banget dong kita bisa berkumpul di sini meskipun kita nggak berkumpul secara tatap muka. Terus hari ini kita juga dapat tebak-tebakan dari Kakak Ivan. Pasti adik-adik udah seneng dong. Nah, karena kita udah senang, kita mau mengungkapkan rasa senang kita itu dan bersyukur karena udah dikumpulkan di sini dengan kita berdoa ulang. Berapa tuh? Kira-kira ada yang mau lagi nggak nih? Masa harus ditunjuk lagi? Yuk, yuk. Siapa nih adik-adik? Ada yang mau? Yaudah, kalau gitu aku pilih Kalista aja deh. Kalista boleh minta tolong ya. Oke, semuanya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berkati kami pada hari ini. Kau sudah lancarkan kegiatan ibadah kami dari awal hingga akhir. Berkatilah agar Engkau terus memberkati kami di aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan, sampai kami bertemu lagi minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Amin. Amin. Kita foto dulu Hari nggak? Minggu adik-adik. Kita foto Kita dulu foto dulu yuk. nggak nih? Kita foto dulu. Oke. Nah. Yang udah semua nih, coba wajahnya ditampakkan. Nathanael mukanya mana? Nah, baru kelihatan. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Aduh. Tunggu. Pemusiknya ikut, Mbak. Oh, boleh. Mau ikutan pemusiknya? Kinar, mana Kinar nggak kelihatan? Bentar lagi. Udah pemusiknya, mana pemusik? Nah, Hana dan Milka. Oke. Aku kayak Aga aja gayanya. Boleh pakai gaya? 1, 2, 3. Oke. Sip. Sudah selesai. Kita gabung ke room besar kan ya? Ya, adik-adik boleh leave room karena ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Dadah, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih adik-adik. Dadah. Kita ke main room ya, Laras ya.